pada malam hari ini. Baru kemarin malam ini kita bertemu lagi ya. Jadi lama-lama saya lihat ini kayak berbalas pantun ya, nggak ada usai-usainya. Jadi mudah-mudahan setelah hari ini kami menggunakan hak jawab kami atas preskon yang dilakukan oleh kuasa hukum S pada sore hari ini. Selanjutnya kami mengharapkan adanya suatu penyelesaian masalah yang tidak lagi menggunakan area publik, tapi langsung saja bertemu dengan kami sebagai kuasa hukumnya Ruben untuk mencari titik temu. Karena kalau seperti ini kita nggak ketemu, besok dibahas lagi dengan preskon, siangnya kami lagi preskon. Jadi ini sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam karir saya sebagai advokat. Nah, menanggapi terkait dengan masalah permintaan maaf dari rekan sejawat saya, kuasa hukum S, atas pernyataannya kemarin yang saya katakan itu sudah masuk ke areal yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Saya terima permintaan maafnya, memang manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang luput dari kesalahan. Tapi kalau misalnya kemudian dikatakan bahwa itu sebagai suatu ancaman, sebagai suatu pressure, ini kita harus kembali lagi nih sama-sama untuk menyimak atau menerjemahkan apakah kata-kata saya yang mengatakan bahwa ketika dia mengomentari pekerjaan rekannya itu sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Dan saya mengatakan saya kecewa karena yang dikomentari adalah pekerjaan rekannya sejawat advokat. Jadi saya kira tidak ada satu kalimat pun yang bermuatan ancaman atau pressure, ya. Tapi tetap saya menghargai pernyataan maaf dari sejawat saya, kuasa hukum S. Ya, artinya mari kita sama-sama saling menghormati dan menghargai, karena yang memiliki persoalan itu adalah klien kita. Tapi kita sebagai sesama advokat itu rekanan, kita tidaklah harusnya terlibat secara subjektivitas atas persoalan yang sedang dihadapi oleh klien kita, tapi bertugas untuk meluruskannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, sekarang saya ingin memberikan jawaban atas bahwa S tidak pernah menghalang-halangi, ya. Jadi kata kuncinya adalah menghalang-halangi. Kita tidak pernah mengatakan bahwa S itu menghalang-halangi, ya. Kalaupun ada, mungkin itu hanya salah pengucapan. Jadi kita secara tegas tidak pernah menyatakan S itu menghalang-halangi, ya begitu tadi bahasanya ya, menghalang-halangi. Kita hanya menyampaikan bahwa Ruben itu mengalami kesulitan. Ya, bisa dipahami ya, bukan kita bilang secara aktif S menghalang-halangi. Tapi kita menyampaikan bahwa klien kami Ruben Onsu itu mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Dan kalau kita merujuk kepada perjanjian Akta 39 itu, di situ dikatakan bahwa ada waktu di mana anak ini 2 sampai 3 hari dalam seminggu untuk bertemu dan berkumpul dengan ayahnya. Nah, kalau seorang anak di bawah umur itu berada dalam kekuasaan ibunya, tinggal bersama dengan ibunya, lalu bagaimana mekanismenya? Bagaimana mekanismenya anak ini bisa datang berkumpul menemui ayahnya 2-3 hari? Ya. Oh, dilakukan komunikasi. Bukankah itu yang dilakukan Ruben selama ini? Ini ada bukti-bukti chat. Ya, nanti boleh di close up ini karena sudah didetailkan oleh Ruben. Bukti-bukti chat bagaimana rumitnya? Bagaimana sulitnya? Dengan retorika kata-kata yang kemudian kita ngomongin anak tapi dilarikan ke masalah nafkah begitu ya di sini ya, masalah rumah. Ya, jadi artinya tidak pernah pembicaraan Ruben yang berkaitan dengan masalah anak seperti apa itu ditanggapi dengan satu pembahasan yang clear. Ya, jadi kalau dikatakan menghalang-halangi ya tidak. Tapi faktanya klien kami mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Kalau memang tidak menghalang-halangi, ayo dong bantu dorong anak-anak untuk bertemu dengan ayahnya. Jadi jangan kita berlindung tanya anak-anak, jangan kita berlindung silakan komunikasi sendiri. Jangan kita berlindung dari retorika kata-kata seperti apa yang disampaikan oleh Ruben dalam bukti-bukti ini. Tapi harusnya secara aktif supaya tidak ada suatu kondisi di mana Ruben merasa dia tidak bisa bertemu dengan anaknya, ya didorong dong. Clear masalahnya. Jadi kita bukan lalu berdebat untuk menafsirkan bahasa terminologis antara menghalang-halangi, di sini mengatakan tidak bisa bertemu. Ya, jadi ini yang kami perlu klarifikasi
dan juga mengenai masalah nafkah, ya artinya itulah yang kami harapkan, artinya bahwa S tidak perlu lagi mempersoalkan mengenai masalah siapa yang menafkahi anaknya. Itu kan anak mereka berdua, ya bukan hanya anak Ruben, tapi anak mereka berdua. Jadi kalau misalnya kemudian kemarin-kemarin itu Ruben memberikannya begitu besar, begitu leluasa, apapun diberikan, sampai ratusan juta. Lalu beberapa bulan ini Ruben mungkin ada sedikit perasaan tidak enak, ngambek atau situasi-situasi yang mungkin hanya Ruben yang memahaminya. Kemudian biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak itu harus ditanggulangi oleh ibunya. Itu kan saya rasa suatu hal yang normal. Di mana nggak normalnya di sini? Itu bukan membuat kita harus menjadi pahlawan, tidak. Kalau misalnya orang yang menafkahi anaknya beberapa bulan sudah jadi pahlawan, lalu bagaimana seorang ayah yang menafkahi anaknya bertahun-tahun? Jadi artinya marilah kita bersikap bijak. Ya konteksnya bukan di situ. Nah, termasuk mengenai masalah apalagi yang tadi dibahasnya, mengenai masalah aset, aset misalnya seperti itu, ya. Nah, ini kita ada bukti bahwa Ruben itu selama ini tertib untuk membayar cicilan KPR ke Bank BCA itu yang per bulannya itu bisa mencapai 379 juta per bulan. 379 juta per bulan. Dan ini tidak dibayarkan beberapa lama gitu loh. Dan ketika tidak dibayarkan beberapa lama, timbul artinya itu pembicaraan antara kuasa hukum S dengan kami terkait dengan masalah bagaimana realisasinya. Nah, sama seperti yang saya bilang kemarin itu, seyogianya kalau kita tidak ada tendensius terhadap harta bersama itu di bagian-bagian tertentu, gua mau ini, gua mau itu, sebenarnya fairnya itu adalah seluruh harta bersama, harta gunung gini yang ada dalam perkawinan itu di data, ya berapa jumlahnya, apa aja bentuknya, lalu kita kelompokkan mana yang sudah tidak dibebani kewajiban apapun dan mana yang masih dibebani kewajiban apapun. Lalu kita bagi dulu yang tidak dibebani apapun, 50-50. Setelah itu baru kita melihat bagaimana objek yang masih dibebani kewajiban. Apakah kita mau lunasi bersama-sama, berarti sisa kewajibannya berapa, kita akan setor kewajiban kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita dapat dari pembagian yang pertama. Ini normalnya seperti itu, ya. Tapi kan ini tidak. Seperti yang saya katakan tadi, dari sananya sudah ada mana saja yang akan menjadi bagian dari pihak kedua S dan mana saja yang diberikan untuk pihak pertama. Jadi saya rasa ini jangan diputarbalikkan gitu. Nah, di situ notaris yang dipilih oleh S sendiri yang mengatakan bahwa akan diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan. Apakah salah ketika kami menafsirkan diberikan sepenuhnya dalam kekuasaan setelah akta ini ditandatangani, kita minta mana surat-suratnya yang menjadi bagian kita? Lalu dikatakan lunasi dulu dong kewajiban yang di sana. Loh, tapi faktanya terkait dengan masalah kewajiban yang ada di bank itu dikatakan itu akan menjadi tanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab pihak pertama, ya. Atau ya udah ditukar aja. Dari awal jangan pilih dong aset yang masih dibebani kewajiban. Apalagi aset yang dibebani kewajiban itu atas nama Ruben Onsu. Serahkan aja yang rumah yang ditelandak itu karena memang nama Ruben Onsu, ini bagian kamu. Biarkan dia yang selesaikan masalahnya. Kalau dia tidak bisa bayarkan cicilannya, itulah bagiannya dia. Betul tidak? Yang aman diambil, nyatanya tidak. Tapi sekarang kemudian dipojokkan gitu loh. Ini yang seharusnya jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan apalagi mencoba untuk membuat klien kami yang juga adalah ayah dari anak-anaknya itu dijatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang laki-laki, dipermalukan wibawanya sebagai seorang ayah yang harusnya bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Jadi sebenarnya masalahnya tidak akan melebar kalau misalnya kemudian tidak ada selentingan-selentingan, sindiran-sindiran, ada omongan-omongan dari netizen yang akhirnya itu nyerempet-nyerempet, ya selalu menyerempet-nyerempet. Kenapa nggak dulu aja ketika terjadi proses perceraian? Sehingga semuanya bisa diklarifikasi, tapi nyatanya kan sekarang baru diserempet-serempet sana, adalah curi parfum, adalah ini segala macam. Kenapa sekarang muncul? Jadi, ayo, artinya
kita melihat itu kepada konteks daripada akta perjanjian, konteks dari komunikasi itu jangan kita jangan kita berretorika kata-kata. Mari kita duduk bersama-sama untuk mencari solusinya. Tujuan kami untuk memberikan surat pun adalah untuk mengingatkan, karena menurut penafsiran kami menyerahkan sepenuhnya dalam kekuasaan pihak pertama setelah akta ini ditandatangani adalah semua surat-surat yang masih dipegang oleh pihak kedua dan itu dinyatakan sebagai bagian daripada pihak pertama diserahkan. Di mana salahnya? Oh, karena bagian saya kok belum saya terima surat-suratnya. Loh, itu kan pilihan kamu. Di aktanya juga dikatakan, pelunasannya itu akan menjadi tanggung jawab bersama. Dan ketika kami berkomunikasi dan bertulis surat juga kepada BCA, yang menjadi pemohon kredit itu tidak hanya Ruben. Tidak hanya Ruben. Ya jelas dong, karena kan jaminannya itu adalah harta bersama. Jadi bank pasti akan minta persetujuan daripada pasangan kita ketika kita menjadikan aset kita sebagai jaminan atas pinjaman. Cek OJK, cek bank, apa peraturannya ketika mengajukan kredit. KPR itu. Ya, ini kan rumahnya kan sudah ada dulu, baru di KPR kan untuk renovasi. Kan begitu, untuk dibuat seperti itu, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, jadi ketika di KPR kan itu kan posisinya kan sebagai harta bersama. Bank nggak akan mau dong memberikan pinjaman dan mengambil jaminan rumah yang notabene itu adalah harta bersama tanpa persetujuan daripada pasangannya. Itu hukum. Jadi di sini bukan bicara masalah benar salah, menang kalah, tapi kita bicara mengenai masalah itulah faktanya. Because law is logic, tidak akan ada bank yang akan memberikan kredit dengan jaminan harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian ada keterlambatan pembayaran, masih tidak terlambat kan? Kalau kita misalnya duduk bareng, seperti yang tadi saya katakan, polanya aset yang tidak dibebani kewajiban, itu dibagi dulu, baru yang masih ada kewajiban, diselesaikan bersama-sama, baru dibagi lagi. Fair nggak? Tapi karena memang dari sananya itu dia mau objek kekayaannya itu yang menjadi bagian dia, Cilanda yang mewah itu, misalnya seperti itu, patut diduga seperti itu, saya juga nggak ngerti apa pertimbangannya, ya. Jadi ya kalau misalnya ada kondisi yang seperti ini, harusnya ya diselesaikan, nggak perlu kita artinya sharing ke fans kita atau ke membuat akhirnya itu menjadi konsumsi publik, tinggal hubungi aja, bagaimana cara solusinya? Pasti kita akan bayarkan, kita akan jadi carikan solusi seperti itu. Nah kalau misalnya ada kata-kata misalnya akan di take over, loh. Kita tidak pernah menawarkan kewajiban itu untuk di take over oleh S. Tapi kalau misalnya kemudian S, kuasa hukumnya datang ke kita, menjajaki kemungkinan jika kewajiban itu di take over, itu persoalannya kan, di take over oleh dia. Ya silahkan saja kalau memang mau di take over kewajibannya. Toh memang itu adalah harusnya memang harta bersama, tanggung jawab bersama. Kalau ada sisa kewajiban yang memang you harus selesaikan dan lu mau take over dan itu menjadi bagian yang kau minta, ya nggak ada masalah. Hanya saja Ruben nggak mau, ya karena Ruben sudah melihat ada gelagat, khawatir rumah yang menjadi harta bersama ini diklaim adalah harta yang bukan menjadi harta bersama. Yang akhirnya ini bisa membuat Ruben khawatir anak-anak yang ada dalam pengasuhan ibunya berpikir bahwa ayahnya nggak buat apa-apa. Ayahnya nggak memberikan apa-apa. Bahkan rumah itu pun ayahnya nggak ada andilnya. Itulah makanya muncul kita hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Kalaupun memang misalnya mau diserahkan ke anak, anak harus jelas bahwa di ujung perjalanan itu mama yang lunasi, tapi dari awal sampai pertengahan jalan papa yang bayarkan. Fair dong? Fair. Tapi kalau misalnya ingin diklaim itu sepenuhnya adalah hasil jerih payahnya dia tanpa ada andilnya Ruben, wajar nggak kalau Ruben minta kembalikan uang gue?
wajar lah, kembalikan uang gue. Lu boleh dikatakan itu punya lu. Jadi jangan dibolak-balik seolah-olah klien kami tidak waras, kami juga tidak waras. Kami tidak pernah meminta pengembalian. Kecuali memang ada indikasi aset itu ingin diklaim sebagai aset pribadi. Sementara ada andilnya Ruben, kembalikan dong. Setelah itu kau boleh klaim, boleh berkoar-koar, boleh sampaikan ke siapapun, ini adalah hasil saya, boleh. Tapi kembalikan dulu apa yang sudah diserahkan oleh Ruben. Tapi kalau tidak diklaim, itu memang harta bersama, hanya di ujung perjalanan dia yang men-take over sisa kewajiban, nggak jadi persoalan. Kita tidak mau uang kita dikembalikan. Tapi kita harus hitung-hitungan biar jelas berapa uang Ruben masuk ke dalam rumah tersebut dan berapa uang S masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga ketika objek ini diserahkan ke anak atau kemanapun, jelas andil masing-masing. Jadi sebenarnya kan ini fair-fair saja, logika-logika aja. Coba posisikan diri kita semuanya yang ada di tempat ini seperti posisi Ruben. Apakah kita tidak akan melakukan hal yang seperti itu? Ya, jadi lucu kalau misalnya kemudian ini menjadi sesuatu yang dianggap besar, ya, tidak mempersoalkan nafkah misalnya. Tapi ada, saya nggak tahu, tapi ini saya dikirim oleh klien saya ada hal-hal yang seperti ini misalnya. Ya, seperti ini misalnya ya. Kemarin saya sudah tunjukkan nih. Ya, apakah ini medianya yang salah atau memang medianya benar mengutipnya, orang yang memberikan beritanya yang salah. Dikatakan Sarwenda belak-belakan, Ruben Onsu tak bayar sekolah anak pasca cerai, ini dia. Jadi kalau tidak mempersoalkan, seharusnya hal-hal yang seperti ini tidak boleh muncul di media. Ya, tidak boleh muncul. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti ini muncul terus, nggak sejalan dong. Artinya apa yang dikatakan tidak mempersoalkan. Tapi kemudian kita bikin hal yang seperti ini yang mencabik-cabik harga diri Ruben. Ya, seolah-olah diabaikan itu yang 225 juta per bulan. Ya, termasuk uang makan apa lagi? Uang makan Lugi juga ada di situ nggak? Ya, kantong sampah itu. Jadi maksudnya jangan. Ya, karena kalau nanti misalnya kemudian kita terus berbalas pantun seperti ini, akhirnya nanti sama-sama malu kita. Bukan sama malu, artinya ya kita juga punya banyak hal yang bisa kita sampaikan yang tadinya kami tidak mau sampaikan. Dan apapun yang kami sampaikan ini, landasannya ada. Dan ini bukan retorika. Teman-teman media semuanya cerdas. Sudah beratus-ratus kali mewawancarai pengacara-pengacara yang hebat. Ya, yang senior, pasti bisa membedakan. Lama-lama kan paham, sering didengar, oh, bisa membedakan. Nah, kita katakan, kita nggak pernah kok mempersoalkan. Ya, jadi inilah yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini, karena dari mulai tadi pagi, siang, banyak teman-teman media yang menghubungi saya atau juga menghubungi Ruben terkait dengan adanya preskon dari kuasa S pada sore hari ini. Saya juga kaget ya. Nah, jadi karena saya masih dipercaya oleh beberapa klien untuk menangani perkaranya, dan itu membuat saya besok itu udah keluar kota untuk sidang di beberapa kota sampai hari Jumat. Makanya hari ini saya bilang daripada teman-teman nanti cari-cari begitu saya ada di luar kota dikira sombong ya, atau hak jawabnya Ruben tidak tersampaikan, maka hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Ya, jadi ini yang ingin kami sampaikan di sini, bukan cari benar-benang, ya cari pembenaran gitu. Oh, saya begini, nggak ada itu. Ya, apapun alasannya, kami tidak pernah mengatakan dia menghalang-halangi. Kami hanya menyampaikan Ruben belum bisa ketemu anaknya. Sekarang kalau Ruben belum bisa ketemu sama anaknya, yang salah siapa? Sekarang coba kita lihat semuanya nih. Anak ada dalam kekuasaan ibunya. Ayah nggak bisa ketemu sama anaknya. Anak masih di bawah umur. Yang salah ayahnya? Atau kita balik aja. Anak ada dalam kekuasaan ayah. Masih di bawah umur. Ibu nggak bisa ketemu sama anaknya. Yang salah ibunya? Yang salah anak yang di bawah umur? Ayolah.
Bukan satu masalah yang besar, bukan satu hal yang sulit kalau memang ada niat untuk mempertemukan. Ya, kami tidak pernah bisa mengatakan menghalang-halangi. Kalau menghalang-halangi, bagaimana cara dia menghalang-halangi? Kan itu kira-kira dia. Kami tidak, makanya kami tidak pernah mengatakan dia menghalang-halangi. Dari awal kami mengatakan Ruben belum bisa ketemu sama anaknya. Meskipun di Akta 39 dikatakan dalam 1 minggu, 2-3 hari anak-anak harus berkumpul bersama Ruben.